Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami berikan kepada Bapak Ari dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami untuk mata kuliah e-bisnis yang berjudul Startup. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimulai dari saya sendiri, Farah Rahma, akhiran NIM 1057. Dengan akhiran NIM 1036. Saya Listiani dengan akhiran NIM 1039. Dan saya Dimas Ferry Ramadhani dengan akhiran NIM 1044. Saya Raibatullah dengan akhiran NIM 1055. Pertama-tama selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu startup. Oke, pengenalan startup. Yang pertama, menurut Eric Ries, penulis buku The Lean Startup, startup merupakan institusi yang direncanakan untuk menghasilkan produk atau layanan baru untuk menyelesaikan masyarakat dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Terkadang startup dirancang untuk situasi yang tidak dapat dimodelkan, tidak jelas, dan segala resikonya belum tentu sebesar yang dibayangkan dan misterius. Dan yang menurut Steve Blank, akademisi dan entrepreneur di Silicon Valley mendefinisikannya sebuah organisasi bisnis yang sedang mencari model bisnis sehingga bisa diulang dan bisa diukur. Dan yang terakhir, menurut Paul Graham, pendiri salah satu akselerator startup terbaik di dunia, mendefinisikan sebagai perusahaan yang dirancang untuk berkembang cepat dan mengejar atau mengikuti pertumbuhan. Menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa startup diartikan sebagai bisnis model baru dalam mendirikan usaha. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada potensi utama untuk mencapai kesuksesan startup. Nah, menurut Kurilov, John M. Campbell dan Doug Sloat dalam buku HBR 2013 menjelaskan kesuksesan bisnis didukung oleh faktor internal, yaitu kepemilikan 4 potensi utama yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam menjalankan sebuah startup bisnis dari aspek internal, yaitu yang pertama, technical competence, merupakan sebuah kemampuan atau kompetensi pada aspek penyusunan bentuk usaha dan sistem yang dipakai dalam menjalankan usaha. Bentuk konkret berupa sistem produksi atau sistem kerja berbasis komputer dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang tinggi. Kemudian yang kedua ada marketing competence. Ini kompetensi yang dibutuhkan untuk menemukan pasar yang tepat, fokus terhadap pelanggan, dan menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang ketiga ada financial competence. Ini merupakan kemampuan di bidang keuangan yang bermanfaat untuk mengatur keuangan, pembelian, penjualan, pembukuan, sampai pada laporan keuangan. Nah, aspek finansial merupakan aspek yang berhubungan erat dengan perputaran arus kas atau keuangan dalam sebuah bisnis. Kemudian yang keempat ada human relation. Merupakan kompetensi dalam mengembangkan relasi personal seperti kemampuan komunikasi dan membangun sebuah jaringan. Nah, aspek ini sangat penting karena sebuah startup bisnis tidak bisa dijalankan oleh satu individu, di mana sebuah bisnis tetap membutuhkan orang lain yang berpotensi sebagai rekan kerja, karyawan, dan pelanggan. Next. Kemudian yang ketiga ada karakter bisnis startup. Yang pertama itu inovasi dan keunikan ide. Nah, startup itu dilandasi dengan inovasi dan keunikan. Kita harus menjadi trendsetter dengan menjadi followers pun bisa, tetapi perusahaan harus tetap berinovasi agar dapat berbeda atau unik dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Kemudian yang kedua ada minim SDM. Nah, jumlah tim sebuah startup itu idealnya di bawah 20 orang. Bahkan ada startup yang berjalan dengan hanya 35 orang.
Semua itu bisa berjalan baik karena dibantu dengan sistem teknologi. Dengan keterbatasan, maka diharapkan muncul kreativitas-kreativitas dalam memberikan ide penyelesaian atau ide bisnis dengan modal seminimal mungkin. Dan yang kedua, itu didominasi teknologi. Istilah startup sudah memiliki penyempitan makna pada suatu usaha berkembang dalam menggunakan teknologi. Teknologi ini dijadikan sebagai alat utama atau menjadi produk yang dihasilkan. Semisal Gojek sebagai sebuah perusahaan yang berhubungan dengan transportasi. Nah, ini tuh bisa disebut sebagai startup karena menggunakan aplikasi yang notabene sebagai dari teknologi. Kemudian ada menggunakan media internet. Nah, media internet ini digunakan secara maksimal untuk proses pekerjaan, penciptaan produk, dan melakukan komunikasi bisnis. Diawali dengan sebuah startup pasti memiliki situs web. Nah, situs web atau website sebuah perusahaan startup menjadi identitas utama perusahaan tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis startup. Yang pertama itu ada startup di bidang properti. Ya, di sini properti itu menjadi salah satu kebutuhan hidup yang penting, bukan mencari tempat hunian yang sesuai menjadi perkara yang susah-susah gampang, terlebih jika kita tinggal di kota besar. Namun sekarang hal ini bisa dipermudah dengan adanya startup di bidang properti. Biasanya startup jenis ini menawarkan sejumlah kemudahan untuk mencari hunian secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, beberapa contoh startup di bidang properti yaitu di Travelio, Mamikos, Rumah.com, Lamudi.co.id, dan 99.co. Lalu jenis yang kedua itu ada startup di bidang perdagangan. Ya, e-commerce atau usaha perdagangan online merupakan salah satu macam bisnis startup yang paling mudah, yang paling ramai dicari sekarang. Selain tidak banyak membuang energi untuk berbelanja, konsumen juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kebutuhan konsumen jadi bisa dipenuhi secara mudah, hemat, dan praktis. Lalu selanjutnya ada yang ketiga itu ada startup di bidang game. Ya, sekarang kan sudah lumrah ya bermain game di smartphone. Sudah menjadi kebiasaan untuk menghasilkan waktu luang. Bahkan ada yang menjadikan bermain game itu bisa menjadi sebuah peluang besar bagi kita semua yang ingin mengembangkan bisnis startup di bidang game. Beberapa contoh apa ya? Beberapa contoh startup game itu yang ada di Indonesia itu seperti Agat Studio, Touchstone Games, Own Games, dan Toge Production. Selanjutnya ada startup di bidang sekuritas. Ya, topik mengenai investasi saham menjadi hal yang cukup banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan akhir-akhir ini. Jenis startup ini memungkinkan seseorang untuk dapat berinvestasi secara online, seperti reksadana dan saham forex. Selain itu, startup ini juga memberikan layanan data, informasi, alat investasi dengan kita salah satu startup yang cukup populer di sekuritas ini Bareksa.com. Selanjutnya ada startup di bidang asuransi. Ya, asuransi itu merupakan salah satu hal yang penting, salah satu bisnis yang cukup menarik. Startupkan pengguna untuk mendapatkan rujukan rumah sakit terdekat dan berkualitas, dan juga yang terpercaya, serta layanan kesehatan lain yang bermanfaat. Lalu beberapa contohnya itu startup yang bergerak di bidang asuransi ini Koala dan Pasar Polis. Ya, selanjutnya ada startup di bidang pendidikan. Startup di bidang ini biasanya itu menyediakan situs platform sebagai media belajar yang menyenangkan. Materi yang disampaikan dikemas dalam bentuk video interaktif sehingga pengguna tidak bosan dan menjadi lebih semangat dalam belajar. Next. Ya, selanjutnya ada contoh-contoh organisasi startup. Yang pertama itu ada Chief Executive Officer atau biasa disingkat CEO, di mana sebagai penjaga visi dan pencipta budaya perusahaan,
Seseorang CEO harus bisa menggambarkan sebuah visi yang jelas dan menyusun strategi apa saja yang diperlukan untuk mencapainya. Peran CEO sebagai pemimpin merupakan wajah dan suara perusahaan, bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya ada Chief Finance Officer atau biasa disingkat CFO. Ini sebagai penjaga keuangan perusahaan. Secara garis besar, CFO itu harus mengerti dan mengawasi dari mana dan kemana saja uang perusahaan itu mengalir. Selanjutnya ada COO atau biasa singkatan dari Chief Operation Officer, itu ditempati oleh seorang jenius dalam urusan mengatur organisasi dan logistik. COO ini bertanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan, fasilitas, peralatan, dan SDM dan sistem pendukung tim. Dan yang terakhir itu ada Chief Sales Officer atau biasa disingkat CSO. Sales ini adalah mesin perusahaan. Tanpa adanya penjualan dan pendapatan maka tidak ada yang namanya perusahaan. Menempati posisi CSO terkadang memiliki tekanan tersendiri untuk mengeksekusi segala bentuk prospek yang sudah diciptakan bagian marketing. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada studi kasus, yaitu studi kasus dari Bukalapak. Bukalapak awal mula berdirinya, Zaki memutuskan untuk membranding usahanya menjadi Sweet Media. Melalui Sweet Media, ia menawarkan jasa kreatif dan konsultasi khusus bidang teknologi. Bukalapak.com pun dijadikan sebagai bisnis sampingan, sekaligus dijadikan contoh produk bagi klien Sweet Media. Tak disangka, Bukalapak justru mendapat perhatian dan berpeluang investasi dari Batavia Inkubator. Zaki pun menyadari besarnya peluang bisnis di dunia e-commerce, jual beli dunia maya. Zaki dan tim mulai fokus mengembangkan fitur-fitur dan fasilitas Bukalapak.com. Waktu berlalu dan kini Bukalapak telah menjadi tempat transaksi jual beli senilai lebih Rp 500 juta setiap hari. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari 4 faktor. Yang pertama itu Bukalapak hadir pada saat dan waktu yang tepat. Bukalapak.com hadir pada saat penetrasi internet di Indonesia sedang tinggi-tingginya. Jadi Bukalapak.com itu right time in right place. Yang kedua itu Bukalapak.com mampu mengembangkan perusahaan lewat internet marketing menggunakan data driven yang baik sekali. Nah, yang ketiga itu startup ini didukung oleh tim yang ahli. Oke, selanjutnya ada bootstrapping. Nah, dalam materi ini itu ada analisis matriks SWOT. Yang pertama ada kekuatan ancaman. Nah, jadi Bukalapak ini menganalisis adanya ancaman dari situs web penyedia jasa yang sama, tetapi di sisi lain Bukalapak.com juga sangat mudah diakses dalam melakukan pendaftaran akun, menjual, serta membeli barang. Nah, kejelasan akan tampilan kategori dan keterangan yang lain membantu pengguna dengan mudah melakukan transaksi yang aman. Nah, website yang gampang ditemukan dengan mudah dan juga adanya fitur-fitur yang memudahkan penjual melakukan penjualan. Yang kedua ada SO, yaitu kekuatan peluang. Kekuatan peluang dari Bukalapak ini jika para konsumen ingin memperluas bisnis penjualan online, sangat membantu para konsumen. Salah satunya dengan menggunakan jika para konsumen ingin memperluas bisnis penjualan online, sangat membantu para konsumen, salah satunya dengan menggunakan Bukalapak.com dengan fitur-fitur serta inovasi yang diberikan membantu konsumen. Next. Yang ketiga ada kelemahan peluang. Kelemahannya dari Bukalapak ini belum ada fasilitas toko online seperti checkout dan rekening belanja. Yang ketiga, barang yang sudah di-set terjual masih bisa dibeli oleh konsumen lain. Dan juga tidak adanya rekomendasi rate tentang pembelian jujur. Yang terakhir ada WTE, kelemahan ancaman. Jadi Bukalapak.com ini memfasilitasi konsumennya dengan customer care yang bisa dihubungi di nomor berikut
Nah, fasilitas tersebut bisa digunakan untuk menyampaikan keluhan ataupun masalah jual beli online. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.